بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'aliyyul azim. Para pemirsa channel NU Damai TV, channel TV yang berbahagia. Pertama yang paling utama, mari kita bersama-sama tak lupa menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan bisa menjalankan ibadah Ramadan, mulai daripada puasa di siang hari, kemudian qiyamul lail, bahkan sholat tarawih di malam hari, merupakan karunia terindah dari Allah SWT yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Sholawat serta salam semoga pula terlimpah tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya hingga yaumil akhir. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, tema kultum hari ini yang akan saya sampaikan adalah hadiah terindah dari Allah SWT untuk umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah diskusi diterangkan seketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berkata, wahai Musa, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah memberikan dua cahaya kepada umatnya baginda Rasulullah SAW, di mana dua cahaya tersebut akan menyelamatkan dirinya dari dua kegelapan. Hal ini, kata Allah SWT, hanya aku berikan kepada umatnya Muhammad SAW, tidak aku berikan kepada umat-umat lain, termasuk umatmu wahai Musa. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, kalau boleh tahu yang Allah maksud dua cahaya itu cahaya apa? Dan dua kegelapan itu kegelapan apa? Lalu Allah kembali menjawab, berfirman selanjutnya, wahai Musa, ketahuilah, yang dimaksud dua cahaya itu adalah cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Dalam rangka untuk menyelamatkan umat Muhammad dari dua kegelapan, yakni kegelapan di alam kubur dan kegelapan di yaumil akhir. Nah, berdasarkan daripada hadis ini, dapat kita sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ternyata Ramadan dan Al-Quran ini merupakan hadiah terindah dari Allah SWT untuk umatnya Muhammad SAW, termasuk kita. Oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya Ramadan dan juga Al-Quran, bahkan kedua-duanya kaitannya sangat luar biasa, erat sekali. Di mana Al-Quran itu diturunkan juga di bulan Ramadan. Nah, bagi siapa yang bisa memanfaatkan, mengambil momentum ini, yaitu mempergunakan segala waktunya, mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang fardhu maupun yang sunnah, maka dia akan mendapatkan cahaya Ramadan. Begitu juga dengan Al-Quran. Siapa saja orang yang bisa memanfaatkan waktunya
memanfaatkan kondisi ini. Segala waktunya bisa dimanfaatkan untuk mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami isi kandung Al-Quran, bahkan mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Sehingga dua cahaya bisa didapatkan sekaligus, yakni cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran sebagai hadiah terindah dari Allah SWT untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan Al-Quran, diturunkan Allah SWT di Ramadan, tujuannya adalah hudal linnas, menjadi petunjuk buat kita, umat manusia. Terlebih-lebih umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Al-Quran ini di samping dia sebagai petunjuk, bagi orang yang suka membaca dan mempelajari Al-Quran, di samping dia akan mendapatkan cahaya Al-Quran dan kuburnya, juga di yaumil akhir, maka Al-Quran juga kemudian menurut penjelasan Rasulullah akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya di dunia ini dan menjadi sahabat baginya. Luar biasa. Mulai dari alam kubur ditemani Al-Quran sampai masuk ke dalam surganya Allah SWT. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya kelak dari kemudian Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan juga menjadi sahabat bagi orang yang suka membacanya. Tentu kita senang mendengarkan ungkapan Rasulullah ini. Siapa yang tidak mau punya sahabat? Siapa yang tidak mau yang punya orang yang bisa menolong dia? Sesuatu yang bisa menolong dia tatkala dia dalam keadaan kesusahan misalnya. Maka Al-Quran datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa ketika ahli Quran itu meninggal dunia, orang-orang sudah pada sibuk mengurus jenazahnya, mulai dimandikan, kemudian dikafani. Maka saat itu, menurut dalam riwayat ini, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang. Pemuda yang sangat tampan rupawan. Lalu dia berdiri dekat kepala kita. Kemudian di saat dibungkus kita, kain kafan, dia berdiri lagi di samping kita, antara dada dan kepala. Lalu kemudian sampai mana-mana kita masuk ke dalam kubur. Setelah orang-orang yang mengantar kita ke kubur tadi ini pada pulang, 4 langkah misalnya, meninggalkan pusara kita, lalu kemudian malaikat Mungkar Nakir datang diutus oleh Allah SWT. Lalu melihatlah pemuda yang ada di samping kita. Lalu berkata malaikat, "Wahai pemuda, kamu harus pergi dulu, menjauh dulu, supaya proses pertanyaan terhadap jenazah ini lancar." Tapi apa kata pemuda itu? "Wahai malaikat, ketahuilah bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun orang ini mulai sekarang di alam kuburnya sampai masuk dalam surganya Allah SWT. Karena kenapa? Saya ini adalah sahabat karibnya." Lalu malaikat bertanya, "Emangnya engkau siapa?" "Saya adalah Al-Quran yang dulu sering dia baca tatkala hidup dunia. Maka hari ini saya akan menemani dia, menjadi sahabat setia dia sejak sekarang sampai kiamat." Itu Al-Quran. Lalu kemudian berkata Al-Quran, "Wahai malaikat, silakan laksanakan tugasmu yang memang sudah diperintahkan Allah SWT untuk bertanya sesuatu kepada orang ini, silakan. Saya tidak akan mengganggu." Lalu akhirnya malaikat melaksanakan tugasnya, bertanya tentang siapa Tuhanmu, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, dan seterusnya. Lalu kemudian berkat pertolongan Allah SWT dan berkat amal-amal yang kita miliki termasuk amal baca Al-Quran, maka semuanya terjawab dengan
baik dan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Lalu pada akhirnya malaikat berkata, "Wahai fulan bin fulan, silakan engkau istirahat di alam kuburmu ini. Sejak sekarang hingga kiamat datang seperti istirahatnya mantan baru." Dan saat itu malaikat menghafalkan permadani yang begitu indah dan cantik yang terbuat dari sutra dan harumnya melebihi daripada kasturi. Itulah tempat peristirahatan bagi orang-orang di alam kubur yang suka membaca Al-Quran, yang semua pertanyaan malaikat tadi bisa terjawab. Ini pemirsa sekalian yang harus kita ketahui, bahwa ternyata Al-Quran itu akan diwujudkan oleh Allah SWT seperti pemuda yang sangat tampan, rupawan, akan menemani kita di alam kubur. Maka berbahagialah kita, karena kita tidak akan sendiri dalam kubur kita. Dapat kita bayangkan begitu sepinya kuburan apabila tidak ada teman kita. Kuburan begitu sempit, kemudian tidak ada udara masuk, tidak ada ventilasi, tidak ada cahaya. Begitu gelapnya kita bisa bayangkan. Tapi dengan baca Al-Quran, seperti yang kami ungkapkan di awal tadi, bahwa sesuai dengan hadits qudsi, orang yang suka membaca Al-Quran akan mendapatkan cahaya. Bebas daripada gelapnya kubur. Maka berbahagialah kita, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak pemirsa sekalian, mumpung ada waktu, ada kesempatan, momentum Ramadan ini, mari kita betul-betul ya, mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serta kita berupaya untuk mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Terakhir, kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrain, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Rasul berkata, bahwa telah aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Jikalau ingin selamat dan bahagia, hidup di dunia dan akhirat, maka jangan pernah meninggalkan dua perkara tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita betul-betul bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan dua cahaya sekaligus, yakni cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kalau sudah demikian, maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Karena ini merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur yang lain yang perlu kita ungkapkan, bersyukur kita karena kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat-umat lain yang kepengen menjadi umatnya Rasulullah. Tapi kita, alhamdulillah, sudah terlahir dunia ini menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, termasuk dalam hal kita mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian mau mengajarkan Al-Quran itu. Sehingga insya Allah keberuntungan-keberuntungan lain kita bisa dapatkan. Di samping dapat cahaya, dapat sahabat di dalam kubur kita, kemudian dapat pertolongan di akhirat, dan juga termasuk kita orang yang terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW, karena kita mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Bahkan ilmu Al-Quran yang kita ajarkan itu bisa menjadi investasi yang luar biasa buat kita. Walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, tapi karena kita pernah mengajarkan suatu ilmu Al-Quran kepada orang, sepanjang ilmu itu masih digunakan, diamalkan, maka sepanjang itu pula amal-amal yang mengajar Al-Quran tadi akan tetap mengalir kepada kita, walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Karena itu salah satu daripada amal yang gak pernah putus, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amal kecuali 3 perkara. Yang pertama,
yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Seperti yang sampaikan tadi ini, Al-Qur'an kita ajarkan kepada orang. Ya, misal saja Al-Fatihah kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada istri kita, atau kepada anggota keluarga kita. Sepanjang itu masih digunakan, maka amal-amal mengajar tadi ilmu ini akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Lalu yang terakhir adalah awalun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah 3 amal yang tidak akan pernah putus, termasuk dalam hal ini adalah mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini, bulan yang penuh berkah ini, penuh ampunan ini, yakni kultum terkait dengan hadiah terindah daripada Allah SWT untuk umatnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah SWT, biar senantiasa istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya akan menemui kematian dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.